Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, gimana kabar kalian? Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dan dapat menimba ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semuanya, melanjutkan materi yang sudah Pak Ikhwan berikan sebelumnya tentang sistem gerak pada manusia. Pada materi kali ini Pak Ikhwan akan sampaikan gerak pada hewan dan tumbuhan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak pada hewan. Anak-anakku semua pasti sudah tahu bahwa hewan itu juga bergerak, ya. Hewan bergerak ada pada 3 elemen, ya. Ada yang bergerak di udara, ada yang bergerak di air, juga ada yang bergerak di darat. Untuk hewan yang bergerak di udara, gitu ya. Hewan ini memiliki struktur yang khas, struktur khusus yang jelas tidak sama dengan hewan yang bergerak di air maupun di darat, ya. Prinsip hewan yang bergerak di udara ini hampir sama dengan prinsip kerja yang digunakan oleh pesawat terbang, ya. Kita ambil contoh saja burung, ya. Burung itu kalau sudah mengepakkan sayapnya, ya, mengepakkan sayap seperti itu, maka di sini ada aliran udara dari bawah, ya. Ada udara yang mengalir dari bawah. Adanya aliran udara itu yang membuat si burung ini mendapat gaya angkat ke atas, ya. Gaya dorongan ke atas, gaya yang melawan arah gaya gravitasi sehingga dia bisa terbang. Itu ya. Ini prinsipnya sama dengan prinsip kerja pesawat terbang. Selanjutnya untuk hewan yang bergerak di air. Hewan air, ya. Air ini kita ketahui memiliki kerapatan dan gaya angkat yang besar. Contoh bisa dibuktikan ketika kalian berjalan di kolam renang. Apa yang kalian rasakan? Tubuh kalian terasa ringan. Itu karena adanya gaya angkat ke atas, ya. Gaya angkat yang diberikan oleh air kepada kita. Nah, untuk hewan yang hidup di air seperti ikan itu juga sama. Dia memiliki massa jenis yang rata-rata lebih kecil dari lingkungannya, ditambah lagi dengan gaya angkat yang diberikan oleh air sehingga dia bisa melayang, gitu ya. Dia bisa melayang dan bergerak dengan bebas, gitu ya, dengan sirip dan ekornya. Untuk hewan yang bergerak di air ini memiliki bentuk tubuh yang streamline, ya, seperti torpedo. Kenapa demikian? Ini untuk mensiasati tubuh agar terhindar dari gesekan, ya. Lupa, tapi banyak ikan yang bentuknya pipih, ada ikan bentuknya macam-macam. Ya, tergantung tempat hidup ikan itu sendiri. Contoh, di aliran yang deras, ya, air yang deras, itu rata-rata tubuh ikan itu bentuknya seperti torpedo. Karena bentuk itu sangat ideal untuk melawan arus, ya. Sementara untuk yang di aliran tenang rata-rata bentuknya pipih, kemudian bentuknya lagi bukan seperti torpedo lagi, ya. Karena tubuhnya tidak lagi digunakan untuk melawan arus. Itu untuk hewan di air. Selanjutnya yang di darat. Kalian sudah tahu banyak hewan yang hidup di darat, ya. Pada prinsipnya hewan yang hidup di darat ini itu memiliki struktur tulang dan otot yang sangat kuat, ya, sangat kuat. Kalian bisa bayangkan gajah, ya. Gajah yang begitu besar
mampu bergerak, mampu mengangkat tubuhnya. Kenapa? Karena dia memiliki struktur tulang dan otot yang kuat, gitu ya. Jadi hewan darat itu memiliki tulang dan otot yang kuat untuk apa? Dia untuk melawan atau mengatasi inersia. Inersia itu kecenderungan untuk diam, ya. Kemudian dia juga menyimpan energi dalam bentuk pegas atau elastisitas seperti itu untuk melakukan aktivitas, ya. Jadi contoh seperti hewan-hewan besar seperti gajah, kuda nil, badak, dia cenderung pasti tidak terlalu banyak bergerak. Kenapa? Karena bobotnya besar, tubuhnya yang besar menyulitkan dia bergerak, gitu ya. Sehingga dia cenderung untuk diam atau dikatakan mengalami inersia. Nah, untuk bergerak maka dia harus memiliki energi. Nah, energi dalam bentuk elastisitas atau energi pegas untuk bergerak. Itu anak-anakku untuk materi gerak pada hewan. Untuk selanjutnya materi gerak pada tumbuhan. Ini ya. Mungkin kalian bertanya, loh Pak, tumbuhan apa bisa bergerak? Seperti itu. Bukankah gerak tumbuhan itu karena angin? Seperti nyiur di pantai yang melambai-lambai. Tumbuhan juga bergerak, anak-anak, ya. Seperti itu. Gerak tumbuhan itu ada 3 macam, ya. Gerak tumbuhan itu ada 3 macam. Yang pertama yang disebut dengan gerak indonum, ya. Gerak indonum ini gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, ya. Tapi dia berlangsung di dalam sel itu sendiri, gitu ya. Contohnya gerak protoplasma pada umbi lapis bawang yang masih hidup, seperti itu, atau aliran sitoplasma pada daun hidrilia, gitu ya. Terus ada gerak higroskopis, gitu ya. Itu gerak yang disebabkan karena adanya perubahan kelembapan udara. Jadi kelembapan ini berkaitan dengan kadar air di udara. Contoh, ini gerakan membuka dan menutupnya spongarium, ya, pada tumbuhan baku. Kemudian ada pecahnya buah polong-polongan sehingga biji yang di dalam itu dia berhamburan keluar. Seperti itu. Kemudian ada gerak yang kedua itu gerak etionum, ya. Gerak etionum. Gerak etionum itu karena adanya rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar itu bisa ada sentuhan, karena ada cahaya, ada karena zat kimia, gitu ya. Ada gravitasi, kemudian karena air, seperti itu. Itu gerak etionum. Nah, gerak etionum ini ada beberapa macam, ya. Yang pertama ada gerak tropisme, ya. Gerak tropisme itu karena adanya arah rangsangan. Jadi tumbuhan ini bergerak ke arah di mana ada rangsangan. Contoh, ada fototropisme. Ini untuk tumbuhan yang bergerak karena adanya rangsangan cahaya. Jadi kalau dulu mungkin ketika waktu SD atau MI kalian praktek menanam biji kedelai seperti itu atau biji kacang hijau, ya. Itu arah tumbuhnya pasti dia mengarah pada arah cahaya. Dia akan keluar dari botol seperti itu. Dia tidak ke kanan, ke kiri, tapi ke atas. Kenapa ke atas? Karena cahaya dari atas. Seperti itu. Kemudian ada gerak geotropisme, itu karena gravitasi. Contoh akar pada tumbuhan, ya, selalu dia mencari atau arahnya ke bawah, gitu ya. Dia mencari unsur hara di sana. Kemudian ada hidrotropisme karena air. Jadi ujung akar ini memiliki gerak hidrotropisme. Dia akan mencari di mana ada air di dalam tanah.
Kemudian ada kemotropisme, itu karena adanya zat kimia. Zat kimia dalam hal ini unsur hara. Seperti itu. Jadi gerakan akar mencari unsur hara. Kemudian ada tikmotropisme. Tikmotropisme itu karena ada sentuhan, ya, ada sentuhan dalam arti bukan kita sentuh, bukan, tapi karena dia itu dekatnya ada sebuah media. Contoh anggur itu yang dia bergerak, kemudian dia mendekati tiang-tiang itu untuk sulur-sulurnya biar menempel. Itu ya, itu gerak tropisme. Kemudian ada gerak nasti. Ya, gerak nasti. Gerak nasti ini dipengaruhi oleh rangsang, tapi arahnya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan, gitu ya. Ada contoh tikmonasti atau seismonasti, gitu ya. Itu karena kita sentuh. Contoh putri malu, kita sentuh dia menutup, seperti itu daunnya. Kemudian ada termonasti. Termonasti itu karena ada perubahan suhu. Contoh bunga tulip. Bunga tulip itu dia membuka pada saat suhunya hangat. Kemudian ketika dingin dia menutup lagi. Kemudian ada fotonasti. Ya, fotonasti itu karena adanya cahaya. Seperti itu. Kemudian lagi ada niktinasi. Niktinasi itu seperti gerak tidur pada daun-daun beberapa tumbuhan. Jadi kalau misalkan pada malam hari, coba kalian lihat keluar, kok ada tumbuhan seperti itu layu. Nah, berarti dia bergerak karena dia memiliki gerak niktinasi. Niktinasti, ya. Selanjutnya gerak taksis. Ada gerak etionum yang disebut dengan gerak taksis. Gerak taksis ini karena gerak berpindah, ya, karena berpindah seluruh bagian tumbuhan karena adanya rangsangan, ya. Gerak taksis ini ada dua, ada taksis positif, ada gerak taksis negatif. Gerak taksis positif ini gerakan tumbuhan yang menuju atau mendekati arah rangsangan, ya. Kemudian yang negatif itu dia menjauhi arah rangsangan. Gerak taksis sendiri itu bisa dibedakan ada dua, ya, yaitu ada fototaksis dan ada kemotaksis. Fototaksis itu karena adanya cahaya, kemotaksis itu karena adanya zat kimia, ya. Salah satu contoh untuk fototaksis itu gerakan euglena. Ketika ada cahaya, euglena mendekat. Dia berfotosintesis di sana. Kemudian setelah merasa cukup dan terlalu terang untuk dia, maka euglena pergi menjauhi cahaya itu. Kemudian untuk kemotaksis itu contoh gerakan pada sel kelamin jantan yang menuju sel telur, seperti itu, ya. Itu untuk materi gerakan pada tumbuhan. Anak-anakku semuanya, pada intinya bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu itu dengan sedemikian rupa, ya. Sedemikian rupa berdasarkan fungsinya, berjalan dengan baik dan tidak ada yang cacat, ya. Hal ini itu sudah ditulis dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Imran ayat 191, ya. Yang kalau diartikan bahwa yaitu orang-orang yang mengingat Allah, ya, sambil berdiri, sambil duduk maupun dalam berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu berkatalah mereka, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka." Anak-anakku semuanya, kita tahu bahwa semua berjalan dengan normal. Semua berjalan dengan baik apa yang ada di dunia ini.
semua terjadi keseimbangan, ya. Semua terjadi keseimbangan. Tidak ada yang tidak berguna di dunia ini. Bahkan mungkin sesuatu yang kalian benci, contoh ulat, ya, contoh ulat. Ulat itu banyak orang yang membencinya, terutama para petani. Tapi coba, kalau ulat itu tidak ada, maka tidak ada kupu-kupu. Jika tidak ada kupu-kupu, maka tidak ada yang membantu penyerbukan tanaman, dan otomatis tidak ada yang membantu para petani untuk menghasilkan panen yang bagus. Gitu ya. Semua diciptakan sesuai dengan ukurannya masing-masing, ya. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan ukuran, ya. Itu anak-anakku, jadi bersyukurlah kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah. Tetap kita harus bersyukur dalam bentuk tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua atau segala larangan Allah. Demikian materi untuk sistem gerak untuk secara keseluruhan, sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan Pak Ikhwan lanjutkan materi selanjutnya pada video pembelajaran yang akan datang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.